Ada 3 unsur pokok media menurut Rudy Bretsch. Media pembelajaran menurut Rudy Bretsch adalah suatu perantara yang dapat digunakan untuk menyampaikan suatu informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Yang pertama, suara, yang kedua, visual, yang ketiga, gerak. Bretsch mengklasifikasikan media ke dalam 8 kelompok. Yang pertama, media audio. Media audio adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif. Media cetak merupakan sebuah media yang berbahan dasar kertas atau kain yang bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Yang ketiga, media visual. Media yang dapat dilihat, dibaca, dan diraba. 4. Media visual gerak adalah media yang dapat menampilkan atau menolak gambar atau bayangan yang dapat bergerak pada layar yang bias. 5. Media audio semi gerak ialah media modern yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman tentang ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Media semi gerak adalah media yang memiliki kemampuan menampilkan suara disertai gerakan titik secara linear, jadi tidak dapat menampilkan gerakan nyata secara utuh. Yang ketujuh, media audio visual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti film, bingkai suara atau sound slide, film rangka suara, dan cetak suara. Yang terakhir nih, yaitu media audio visual gerak adalah media instruksional modern yang sesuai dengan perkembangan zaman karena meliputi penglihatan, pendengaran, dan gerak, serta menampilkan unsur gambar yang bergerak. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi media menurut Anderson. Klasifikasi media menurut Anderson pada tahun 1976 mengklasifikasikan media ke dalam 10 kelompok, yaitu yang pertama ada audio. Contohnya yaitu kaset audio, siaran audio, dan telepon. Yang kedua ialah cetak. Contohnya yaitu buku pelajaran, modul, brosur, leaflet, dan gambar. Yang ketiga ada audio cetak. Contohnya yaitu kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis. Yang keempat, proyeksi audio visual diam. Contohnya yaitu film bingkai atau yang disebut dengan slide bersuara. Yang kelima, proyeksi visual diam. Contohnya yaitu overhead, transparansi atau yang disebut OHT, dan film bingkai atau yang disebut dengan slide. Yang keenam ada visual gerak, contohnya yaitu film visual. Yang ketujuh audio visual gerak, contohnya yaitu film gerak bersuara, video LCD, dan televisi. Yang kedelapan ada komputer, contohnya menjadi dua. Pertama yaitu CAI berfungsi sebagai bahan pembelajaran berbantuan komputer. Yang kedua yaitu CPI, fungsinya itu sebagai bahan pembelajaran berbasis komputer. Yang kesembilan ada objek fisik, contohnya yaitu benda nyata, model, dan spesimen. Yang terakhir adalah manusia dan lingkungan, contohnya yaitu guru, pustakawan, dan laporan. Proses belajar mengajar atau proses pengajaran merupakan suatu kegiatan melaksanakan kurikulum suatu lembaga pendidikan agar dapat mempengaruhi para siswa mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan pendidikan pada dasarnya mengantarkan para siswa menuju pada perubahan-perubahan tingkah laku baik intelektual, moral, maupun sosial agar dapat hidup mandiri sebagai individu dan makhluk sosial. Dalam mencapai tujuan tersebut, siswa berinteraksi dengan lingkungan belajar yang diatur guru melalui proses pengajaran. Lingkungan belajar yang diatur oleh guru mencakup tujuan pengajaran, bahan pengajaran, metodologi pengajaran, dan penilaian pengajaran. Unsur-unsur tersebut biasa dikenal dengan komponen-komponen pengajaran. Tujuan pengajaran adalah rumusan kemampuan yang diharapkan dimiliki para siswa setelah ia menempuh berbagai pengalaman belajarnya atau pada akhir pengajaran. Bahan pengajaran adalah seperangkat materi keilmuan yang terdiri atas fakta, konsep, prinsip, generalisasi suatu ilmu pengetahuan yang bersumber dari kurikulum dan dapat menunjang tercapainya tujuan pengajaran.
Metodologi pengajaran adalah metode dan teknik yang digunakan guru dalam melakukan interaksinya dengan siswa agar bahan pengajaran sampai kepada siswa, sehingga siswa menguasai tujuan pengajaran. Dalam metodologi pengajaran ada dua aspek yang paling menonjol, yakni metode pengajar dan media pembelajaran sebagai alat bantu mengajar, sedangkan penilaian adalah alat untuk mengukur atau menentukan taraf tercapainya tidaknya tujuan pengajaran. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan media pengajaran sebagai alat bantu mengajar ada dalam komponen metodologi sebagai salah satu lingkungan belajar yang diatur oleh guru. Nilai dan manfaat media pengajaran. Media pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. Ada beberapa alasan mengapa media pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa. Alasan pertama berkenaan dengan manfaat media pengajaran dalam proses belajar siswa antara lain: 1. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih difahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. 3. Metode pengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. Yang terakhir adalah siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Contoh sederhana, guru akan mengajarkan masalah kepadatan penduduk sebuah kota. Ia menggunakan berbagai media pengajaran antara lain gambar atau foto suatu kota yang padat penduduknya dengan segala permasalahannya. Gambar dan atau foto tersebut akan lebih menarik bagi siswa dibandingkan dengan cerita guru tentang padatnya penduduk kota tersebut. Kemudian, guru menyajikan suatu grafik pertumbuhan jumlah penduduk kota tersebut dari tahun ke tahun, sehingga jelas betapa cepatnya pertumbuhan penduduk kota tersebut. Grafik tersebut dapat memperjelas pemahaman siswa terhadap pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun. Para siswa dapat melakukan analisis data penduduk, sebab-sebab pertumbuhan penduduk, melakukan proyeksi jumlah penduduk tahun berikutnya, dan aspek lain dari grafik tersebut. Ia juga dapat membuat grafik penduduk dan memberi interpretasinya. Ini berarti kegiatan belajar siswa lebih banyak dan lebih mendalam. Sementara itu, guru lebih mudah mengatur dan memberi petunjuk kepada siswa apa yang harus dilakukannya dari media yang digunakannya, sehingga tugasnya tidak semata-mata menuturkan bahan melalui kata-kata atau ceramah. Penggunaan gambar dan foto serta grafik dalam contoh di atas adalah salah satu cara pengajaran dengan media pengajaran. Alasan kedua, mengapa penggunaan media pengajaran dapat mempertinggi proses dan hasil pengajaran adalah berkenan dengan taraf berpikir siswa. Taraf berpikir manusia mengikuti tahap perkembangan dimulai dari berpikir konkret menuju berpikir abstrak, dimulai dari berpikir sederhana menuju berpikir kompleks. Penggunaan media pengajaran erat kaitannya dengan tahapan berpikir tersebut sebab melalui media pengajaran hal-hal yang abstrak dapat dikonkretkan dan hal-hal yang kompleks dapat disederhanakan. Sebagai contoh, penggunaan peta atau globe dalam pelajaran ilmu bumi pada dasarnya merupakan penyederhanaan dan pengkonkretan dari konsep geografis sehingga dapat dipelajari siswa dalam wujud yang jelas dan nyata. Demikian pula penggunaan diagram yang melukiskan hubungan dan alur-alur terjadinya bel listrik atau bunyi radio merupakan gambaran dan penyederhanaan konsep berpikir abstrak dalam wujud yang mudah dipelajari oleh para siswa. Penelitian yang dilakukan terhadap penggunaan media pengajaran dalam proses belajar mengajar sampai kepada kesimpulan bahwa proses dan hasil belajar para siswa menunjukkan perbedaan yang berarti antara pengajaran tanpa media dengan pengajaran menggunakan media.
Oleh sebab itu, penggunaan media pengajaran dalam proses pengajaran sangat dianjurkan untuk mempertinggi kualitas pengajaran. Kedudukan media pengajaran ada dalam komponen metode mengajar sebagai salah satu upaya untuk mempertinggi proses interaksi guru-siswa dan interaksi siswa dengan lingkungan belajarnya. Oleh sebab itu, fungsi utama dari media pengajaran adalah sebagai alat bantu mengajar, yakni menunjang penggunaan metode mengajar yang dipergunakan guru. Melalui penggunaan media pengajaran, diharapkan dapat mempertinggi kualitas proses belajar mengajar yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas hasil belajar siswa. Beberapa jenis media yang biasa digunakan dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran dapat digolongkan menjadi media grafis, media fotografis, media 3 dimensi, media proyeksi, media audio, dan lingkungan sebagai media pengajaran.